Engkau baik, terima kasih. Terima kasih karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu. Saatnya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, shalom. Kita bersyukur kalau pada pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, di mana saja berada pada pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, peristiwa di mana setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, apa yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang percaya hari itu dan kepada para murid sangat menolong kehidupan kita dalam situasi kita yang kita hadapi pada hari-hari ini, di mana kita ada dalam masa-masa semua dibatasi, tetapi biarlah keterbatasan yang ada tidak membuat iman dan pengharapan kita menjadi pudar. Iman kita tetap kokoh, iman kita tetap semakin kuat di dalam pengiringan kita pada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini saya memberi judul
pengharapan yang dipulihkan. Firman Tuhan saya ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36. Maaf, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan. Bapak saudara sekalian kasih nama Tuhan Yesus, situasi yang terjadi pada hari ini dengan situasi yang terjadi dalam cerita yang baru kita baca memang hampir-hampir mirip atau hampir-hampir sama, di mana setelah peristiwa
kematian Tuhan di kayu salib, keadaan para murid menjadi hilang harapan. Keadaan para murid, mereka hilang akan iman mereka. Tetapi apa yang dilakukan para murid tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Para murid kembali ke kampung halaman mereka seperti yang kita baca tadi, dan beberapa murid yang lainnya juga dalam pembacaan yang lain, mereka kembali pada pekerjaan mereka. Dan situasi yang terjadi hari itu tidaklah seperti yang Tuhan inginkan. Pada awal Tuhan memanggil para murid adalah untuk menjadi penjala manusia, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Tetapi apa yang mereka harapkan menjadi sirna ketika Yesus mati. Tidak cuma Tuhan, situasi yang terjadi pada hari itu membuat iman dan pengharapan para murid menjadi pudar. Mereka mengharapkan sebelumnya bahwa Yesus akan menjadi pemimpin besar yang akan membebaskan mereka untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Hari itu ya seperti yang terbaca tadi di dalam pembacaan kita, bagaimana mereka berharap. Seorang yang bernama Kleopas mengatakan bahwa sebelumnya kami berharap bahwa ia akan menjadi pemimpin kami, yang akan membebaskan kami. Tetapi dengan kematian Tuhan di kayu salib memudahkan semua harapan itu. Tidak cuma Tuhan, mereka kehilangan Yesus, mereka kehilangan sesuatu pengharapan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Situasi yang kita hadapi hari-hari ini dengan adanya wabah pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan pelarangan-pelarangan atau pembatasan-pembatasan di dalam kita berkumpul, khususnya di dalam hal kita beribadah. Saya harapkan kiranya tidak membuat iman dan pengharapan kita pada Tuhan menjadi pudar. Masih ada solusi yang lain di dalam kita membangun iman kita. Memang kita tidak dapat berkumpul secara akbar, secara besar dalam gedung gereja. Ada batasan-batasan di dalamnya. Hal ini untuk melakukan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona. Tetapi bagaimana kita dapat membangun iman kita? Kita tetap membangun pengharapan kita pada Tuhan dengan kita tetap bersekutu secara pribadi maupun dalam keluarga kita. Pembacaan kita pada pagi ini kiranya dapat menolong kita, menguatkan kita untuk iman kita tetap bertumbuh, pengharapan kita kepada Tuhan tetap kuat, sehingga situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak memudarkan iman, semangat kita di dalam bersekutu kepada Tuhan. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada kita semua pada pagi ini sesuai dengan pembacaan kita pada pagi ini. Pertama adalah situasi yang dihadapi para murid hari-hari itu tidak membuat Tuhan melepaskan akan iman pengharapan mereka. Tetapi apa yang Yesus lakukan adalah Yesus tetap memiliki kepedulian. Yesus peduli terhadap situasi dan keadaan yang dihadapi para murid. Bahkan kita tahu bahwa sejak kehadiran Yesus, peristiwa kelahiran Yesus di muka bumi, itu adalah sebuah wujud daripada kepedulian Allah terhadap umat manusia. Firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ini adalah wujud daripada kepedulian Allah terhadap manusia yang terhilang. Sejak Yesus lahir sampai dengan karyanya, bahkan saat penderitaan dan detik-detik kematiannya, itu adalah wujud daripada kepedulian Allah supaya apa? Manusia tidak hilang, manusia tidak binasa karena setiap dosa-dosa yang dia perbuat. Tidak cuma Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan sejak peristiwa kebangkitan Tuhan dari kematiannya, Yesus mempergunakan waktu selama 40 hari
untuk memulihkan, untuk menguatkan kembali akan iman kepercayaan para murid hari ini. Salah satunya adalah dalam membaca kitab pada pagi ini dikatakan ada 2 orang murid yang sementara berjalan ke Emmaus, mereka pulang ke kampung mereka pulang dengan putus asa, mereka pulang dengan hilang harapan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, Yesus hadir, Yesus masuk di dalam pembicaraan mereka. Ini adalah wujud daripada kepedulian Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan akan para murid ini melakukan perjalanan hidup tanpa pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, meskipun di awal pembicaraan itu Alkitab katakan bahwa mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu siapa orang yang hadir di dalam pembicaraan mereka. Sidang jemaat Tuhan, meskipun mereka tidak mengenal akan kehadiran Yesus, Yesus terus masuk. Yesus tidak kecewa pada saat murid-murid tidak mengenal mereka. Nanti kita akan lihat bahwa situasi-situasi yang sulit kadang-kadang juga dapat menutup akan pandangan kita, sehingga kita tidak dapat menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi nama Tuhan Yesus, kepedulian Yesus diwujudkan dengan cara Yesus hadir. Yesus mendatangi akan para murid, yang menguatkan dengan cara mengingatkan kembali akan setiap pengajaran yang Yesus ajarkan, maupun setiap pengajaran para nabi-nabi, di mana Yesus dia harus menderita, Yesus harus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Yesus mengingatkan semuanya itu. Nah, hal ini serupa juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Di dalam situasi yang serba terbatas, kita ibadah terbatas, kita nggak bisa bebas oleh karena pembatasan-pembatasan yang dibuat. Hal ini kiranya tidak membuat iman percaya kita menjadi pudar. Kita nggak perlu kecewa dengan situasi yang ada pada hari ini. Tetapi biarlah situasi yang ada hari ini tetap memotivasi kita untuk kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma kata seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan tidak serta-merta dalam ibadah-ibadah kita di gereja secara akbar, tetapi melalui misbah keluarga, melalui persekutuan-persekutuan kita dalam keluarga, maupun dalam perenungan-perenungan kita secara pribadi setiap hari pada Tuhan, itu dapat menguatkan iman kita, itu dapat memperkokoh akan pengharapan kita pada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang Yesus yang dikasihi nama Tuhan Yesus, kepedulian Yesus kepada para murid, saya pastikan juga akan sama kepeduliannya kepada kita hari-hari ini. Pembatasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna pemutusan mata rantai penyebaran virus corona hendaknya tidak membuat iman dan pengharapan kita menjadi pudar. Janganlah situasi sulit memudahkan semangat kita, tetapi justru dengan situasi yang kita hadapi hari ini, bersama-sama dengan keluarga kita membangun iman kita membangun pengharapan kita pada Tuhan, untuk kita tetap kokoh, iman kita tetap kuat di dalam kita menuju Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, perkara kedua yang perlu saya sampaikan adalah selain Yesus peduli terhadap situasi yang terjadi hari itu, dan saya yakin juga Yesus juga peduli atas kehidupan kita hari-hari ini. Dan doa saya adalah pada saat kita membangun persekutuan dalam keluarga kita, dalam misbah keluarga, pada saat kita membuka hati dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, saya berdoa bahwa Yesus menyatakan kepeduliannya dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Iman kita tetap bertumbuh. Perkara yang kedua yang saya sampaikan adalah Yesus dia membuka selubung. Yesus membukakan sesuatu yang menutupi akan pandangan
mata mereka. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa dikatakan para murid dia tidak mengenal akan kehadiran Yesus. Tetapi pada saat mereka bersekutu dengan Tuhan, ini yang penting, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Bagaimana kita dapat menghilangkan atau dikatakan bagaimana selubung yang menutup pandangan rohani kita itu dapat hilang. Kuncinya adalah di dalam ayat 30 dan ayat 31 tadi. Dikatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat mereka bersekutu, mereka mengundang Yesus masuk ke rumah mereka. Firman Tuhan tadi katakan bahwa pada saat mereka sudah tiba di Emmaus, dikatakan Yesus berpura-pura ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh dua orang murid ini? Mereka memaksa Yesus untuk singgah. Dua orang murid ini meminta agar Yesus singgah bersama-sama dengan mereka. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus menerima akan tawaran para murid. Dan Alkitab katakan Yesus masuk ke rumah mereka dan Yesus memecah-mecahkan roti. Sering saya sampaikan kepada kita semua bahwa pada saat mereka makan, ini berbicara tentang sebuah persekutuan. Ini berbicara tentang fellowship. Hal yang sama juga yang mesti kita kerjakan hari-hari ini. Hari-hari ini kita banyak informasi tentang virus corona. Bahkan kita mendengar tentang ada orang-orang yang meninggal karena virus corona ini. Tetapi mari kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Kita undang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Karena apa? Pada saat kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita, maka pikiran kita akan dibuka. Kita tidak akan terintimidasi dengan situasi-situasi yang ada. Tuhan izinkan akan situasi yang kita hadapi hari ini adalah untuk mendatangkan sebuah rencana Tuhan yang besar. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang pada awal mulanya kita nggak mengerti mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tetapi dengan cara kita mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita, melalui persekutuan kita di rumah, melalui persekutuan pribadi kita pada Tuhan, itu adalah dengan cara kita mengundang Yesus, maka Yesus akan membuka selubung. Segala sesuatu yang tertutup dalam kehidupan kita akan dibukakan. Dan jemaat Tuhan yang terkasih nama Yesus, sebab firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14, dikatakan bahwa tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ayat ini memberitahukan pada kita semua bahwa hanya Yesus, hanya Kristus yang sanggup membuka setiap selubung. Jika jemaat Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, lepas daripada masalah pandemi COVID-19, mungkin kita juga punya masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Dan kerap kali saya katakan wilayah zaman atau iblis bekerja atau menunggangi atas setiap masalah-masalah kita hadapi. Nah, pada saat wilayah zaman atau kuasa kegelapan menunggangi akan masalah-masalah kita hadapi, kerap kali itu dapat menutup atau menyelubungi pandangan rohani kita, sehingga kita nggak tahu lagi apa yang kita kerjakan. Kita menjadi putus asa, kita hilang pengharapan, iman kita menjadi pudar. Tetapi dengan kita mengundang Yesus masuk dalam keluarga kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita, saya yakin percaya bahwa Tuhan akan menyingkapkan, Tuhan akan mengangkat akan setiap selubung dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 dikatakan,
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sidang jemaat Tuhan, jangan sampai masalah-masalah kita hadapi, pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita binasa. Jangan sampai kita hancur oleh karena masalah-masalah kita hadapi. Izinkan dan undang Yesus masuk dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan penerangan. Tuhan akan mengangkat akan setiap selubung dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat akan cahaya Injil, kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, pada saat kita membangun persekutuan secara intensif dengan Tuhan, maka akan membuka selubung dalam hati atau pikiran seseorang. Mari dalam situasi yang sulit, kita tetap membangun akan persekutuan kita terus-menerus dengan Tuhan. Perkara ketiga yang bisa saya sampaikan adalah peristiwa ini mencatat bahwa Tuhan mengajak kembali kepada panggilan surgawi. Ketika kedua orang murid ini sudah menyadari akan kehadiran Yesus di antara mereka, maka iman, pengharapan mereka timbul kembali. Mereka sadar pada saat mereka bercakap-cakap dengan Tuhan, mereka katakan, hati kita berkobar-kobar, semangat kita menyala pada saat kita mendengar dia berkata-kata. Dan tidak salah mereka mengundang Yesus masuk dalam rumah mereka. Peristiwa selubung yang diangkat dalam kehidupan mereka itu memulihkan kembali kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka berespon positif. Firman Tuhan katakan, pada saat mereka menyadari kehadiran Yesus hadir dalam kehidupan mereka, mereka kembali ke Yerusalem. Padahal firman Tuhan katakan mereka sadar bahwa Yesus hidup, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itu adalah sudah petang, hampir malam. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak takut lagi terhadap situasi gelap. Bahkan di sisi lain, Mahkamah Agama orang Yahudi telah membuat keputusan dan menyebarkan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayat Yesus dicuri oleh para murid. Ada sebuah ancaman dalam kehidupan dua orang murid ini kalau mereka malam itu kembali ke Yerusalem. Pertama adalah ancaman malam. Mereka harus menembus malam untuk kembali ke Yerusalem. Dan kita tahu perjalanan malam ada banyak risiko-risiko. Dan ancaman terbesar adalah para murid hari itu sudah divonis bahwa mereka mencuri mayat Yesus. Tetapi ancaman-ancaman apapun yang mereka hadapi hari itu tidak membuat mereka takut. Mereka tetap kembali ke Yerusalem. Mereka ingat bahwa ada sebuah perintah yang Tuhan telah berikan untuk mereka tetap berkumpul di Yerusalem. Sidang jemaat Tuhan, saya kasihlah nama Tuhan Yesus. Kehidupan kita, situasi yang kita hadapi, pada saat kita sadar bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan Yesus peduli atas kehidupan kita, maka panggilan awal Tuhan dalam kehidupan kita akan tetap nyata. Kita tidak akan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita tidak akan tetap hidup dalam iman yang pudar. Kita tidak akan hidup dalam ketakutan-ketakutan, tetapi kita akan kembali kepada panggilan surgawi. Jemaat Tuhan yang terkasih, persoalan apapun yang kita hadapi, kiranya jangan membuat hati kita beralih terhadap panggilan surgawi dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Panggilan surgawi yang Tuhan telah nyatakan adalah kita menjadi saksi Tuhan. Kita menggantikan apa yang Tuhan telah kerjakan. Kalau selama
3,5 tahun Yesus memberitakan akan kerajaan surga. Dan hari ini Tuhan telah ada di surga. Tugas saya saudara sebagai pengikut Tuhan adalah kita menjadi saksi, kita menjadi garam dan terang. Terlebih dalam situasi yang sulit hari-hari ini, mari kita tetap menjadi garam dan terang. Kita mengabarkan akan kabar-kabar yang positif. Kita menyampaikan akan kabar-kabar yang membuat hati saudara-saudara kita tetap bersemangat. Tidak perlu kita pesimis dengan situasi yang kita hadapi hari ini. Sebab firman Tuhan katakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tidak jemaat Tuhan, kita memaknai akan amanat agung dengan sebuah pemahaman bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Memang dalam situasi yang terbatas, kita tidak bisa berkumpul secara banyak. Tetapi dengan cara media sosial, kita memberikan kata-kata pengharapan. Dengan cara kita melakukan media sosial yang positif, kita dapat menguatkan akan iman pengharapan saudara kita yang lemah. Jadi situasi yang sulit tidaklah membuat kita berhenti untuk menyatakan kebaikan. Situasi yang sulit janganlah membuat kita menjadi redam iman pengharapan kita pada Tuhan. Masih ada cara-cara yang positif, ada cara-cara yang lain yang Tuhan buka pada kita untuk kita terus mengabarkan kabar kesukaan dari surga. Karena firman Tuhan katakan penyertaan Tuhan tetap nyata sampai akhir zaman. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini boleh menguatkan iman percaya kita bahwa dengan sebuah keyakinan situasi yang sulit hari ini pasti akan berlalu. Tetapi selagi kita masih ada dalam situasi yang sulit hari ini, mari kita berdampak secara positif. Memang ada banyak batas-batasan untuk kita berkumpul, tetapi dengan media sosial, dengan cara-cara dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan cara-cara yang masih diperbolehkan, kita menguatkan satu dengan lainnya. Kita tetap memberitakan kabar kesukaan, memberikan pertolongan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan. Karena itu yang Tuhan telah tetapkan bagi kita semua untuk kita tetap menjadi garam dan terang di mana saja kita berada. Demikian firman Tuhan.